Yang masih mendapatkan ancaman seperti yang saya pajang ini, teman-teman semuanya. Anda mesti lihat semuanya yang masih mendapatkan ancaman ini dari pindar-pindar resmi. Ya, karena ancaman ini udah pasti dari pindar resmi. Kalau pinjol ilegal, kalau pinjol, dia itu sangat gentleman. Dia melakukan pengancaman, dia selalu menyebutkan nama aplikasi. Ini berbeda dengan pindar. Pindar melakukan hal yang sama, melakukan pengancaman, 20 menit lagi kalau tidak dibayar, awas aja. Ingat data-datamu lengkap, KTP-mu valid, data keluargamu ada di sini, nomor kontakmu ada di sini, tapi tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Cuma itu yang membedakan. Yang membedakan antara pinjol legal dan ilegal dalam segi pengancamannya, pinjol ilegal itu jauh lebih gentleman daripada pinjol legal, ya. Jadi pinjol itu jauh lebih berani daripada pindar. Yuk, siapa yang mendapatkan isi di dalam kolom komentar biar saya tunjukkan langkah seperti apa yang harus Anda lakukan buat ke depannya. Tapi sebelumnya, seperti biasa buat teman-temanku semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu. Boleh didukung dulu karena satu supportan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi langsung dengan saya, silahkan di nomor yang tertera di layar ini. Ya, Anda bisa hubungi dan kabarkan sama admin saya. Ingin konsultasi khusus bersama Medi Broni. Silahkan. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini ya. Mudah-mudahan karena dukungan dan supportan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Oke. Yang selalu mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini, saya pengen yang harus Anda lakukan adalah berhenti membayar pinjol. Kejam kan? Memang harus kejam. Ya, adapun duit Anda hari ini tapi Anda mendapatkan ancaman, lebih dulu ancaman masuk daripada Anda melakukan pembayaran, saya rasa Anda lebih baik berhenti membayar. Kenapa seperti itu? Kalau ini tidak saya suarakan selalu, ancaman sampah seperti yang ada di layar ini akan dipakai secara terus-menerus. Kalau teman-teman hari ini melakukan pembayaran, otomatis debt collector akan mencatat bahwasanya yang mereka lakukan ini adalah hal yang paling benar, sehingga ketika mereka melakukan pengancaman seperti ini, orang-orang malah melakukan pembayaran. Ya, dan besar kemungkinan ancaman seperti ini akan dipakai selalu secara terus-menerus untuk orang berikutnya. Kasihan. Jadi saya nggak pengen lagi teman-teman, kalau Anda sudah mendapatkan ancaman seperti ini, seperti yang saya tampilkan di layar saya, tolong semuanya kompak membayar. Tepat setan mau pinjolnya apa? Bang, pinjolnya tidak menyebutkan nama aplikasi. Oke, itu PR Anda. Bagaimana caranya Anda tahu persis bahwa pinjol itu adalah ini? Pinjol A, pinjol B, pinjol C. Anda harus tahu. Karena Anda pasti paham kan? Yang jatuh tempo hari ini pinjol apa? Yang melakukan peringatan 1 hari atau sebelum hal ini terjadi, pinjol apa? Ya, jadi jangan kita bikin gampang lagi, jangan kita bikin mudah lagi. Jangan hanya mereka menyebutkan binatang-binatang terhadap kita, jangan mereka yang selalu menekan kita mau menyebarkan data, habis itu kita lakukan perpanjangan, mencicil, bahkan sampai melunasi. Jangan. Bisa teman-teman semua seperti itu? Ini harus kompak loh. Kalau enggak, tidak ada satu solusi pun lagi untuk menghentikan hal ini, kecuali Anda sendiri. Karena ini kebiasaan kita dari dulu. Andalah yang melakukan ini sehingga mereka memakai cara ini berulang-ulang kali. Karena Anda itu diancam dulu baru bayar. Dibinatang-binatangkan dulu baru mencicil. Ya, disebar dulu data Anda baru Anda perpanjang. Dikatakan dulu mereka akan datang ke rumah baru Anda buru-buru gali lubang. Ini kebiasaan dari Anda. Kebiasaan ini harus kita hentikan. Kita nggak bisa membenarkan lagi perbuatan mereka yang seperti ini. Ini sudah sangat keterlaluan. Ya, Anda mengandalkan OJK. Anda nengok nggak video OJK yang terbaru? OJK membahas tentang soal ya dari pengaduan-pengaduan yang ada. Tidak satu pun ada pengaduan dari pinjol legal atau pinjol yang resmi. Nanti saya putarkan videonya, teman-teman semuanya, biar Anda melihat. Ya. Ini scam, ya.
Tadi bilang kena penipuan online. Penipuan transaksi belanja online. Laporannya masuk ke OJK 76.724 orang yang kena scam penipuan online. Ini boleh dilihat. 5 modus scam paling banyak dan paling banyak kena anak muda. Salah satunya adalah penipuan kerja. Siapa yang pernah kena online scam penipuan kerja? Yang seolah kamu ya di sana ya. Yang ngeklik dapat uang masuk, tiba-tiba kita disuruh transfer karena akan ikut membership yang lebih besar, akhirnya uang kita hilang. Ini confirm ya adik-adikku ya, datanya di sini adalah penipuan transaksi belanja online itu paling tinggi. Kemudian tadi yang impersonation ya, seolah-olah dari entitas tertentu, kemudian dia tiba-tiba uangnya hilang. Terus kemudian ada penipuan investasi, ini hati-hati tapi biasanya penipuan investasi yang kena umurnya lebih tua. Kemudian penipuan kerja, penipuan melalui media sosial. Ada yang pernah kena love scam nggak? Itu mulai banyak sekarang ya, hati-hati. Sepertinya punya hubungan yang digambar, yang dikirim gambarnya cowok keren, cewek cantik, padahal itu semua editan AI. Kemudian kita merasa punya hubungan dan kemudian dengan sukarela kita mentransfer. Itu hati-hati dan mulai banyak penipuan di media sosial. Yang udah dilaporkan hilang itu 9,5 triliun rupiah. Banyak ya. Itu uang masyarakat. Uang yang harusnya kita simpen buat masa depan kita. Tapi karena kita nggak hati-hati, kita lalai. Kemudian ini semua masuk ke dalam laporan kita, menjadi korban adalah masyarakat kita. Nah, ini buat teman-teman semuanya. Ya, kalau sudah konsepnya seperti itu, OJK aja tidak mempedulikan lagi. Tidak ada satupun yang dibahas OJK tentang pengaduan pinjol legal. Berarti OJK menutup rapat-rapat tentang hal ini, beranggapan bahwa pinjol legal itu tidak pernah melakukan tindakan kejahatan. Padahal kita sama-sama tahu. Kita sama-sama paham di lapangan. Yang terjadi adalah caci maki, sumpah serapah, kebun binatang, semuanya dilontarkan oleh pinjol-pinjol legal itu. Tapi di dalam cuplikan video tadi, kita nyaris tidak melihat satupun masalah pinjol legal yang dibongkar oleh OJK. Bahkan kasus yang terbaru, ada Indosat. Paling tidak, kalaupun tidak ada laporan mengenai pengaduan pinjol legal, ada satu laporan untuk pinjol legal itu, yaitu Indosat yang bermasalah soal debt collectornya kemarin. Ya, harusnya kan seperti itu. Tapi karena OJK ingin menutupi pinjol legal ini, ya, OJK tidak bahas sama sekali. OJK hanya menunggu momen-momen yang viral. Terus teman-teman masih mengandalkan OJK. Wow, masih terus melakukan pembayaran. Hentikan kalau sudah diancam-ancam seperti ini. Ya, harus dihentikan. Ya kan? Pinjol ini adalah program gagal yang dipaksa bertahan oleh OJK. Ini program sangat gagal. Ya kan? Mulai dari kemunculan pinjol ini sampai detik ini, masalahnya sama. Penerapan bunga tinggi, penagihan tidak beretika, peminjaman di awal tidak transparan, tidak akuntabel. Udah, masalahnya ada di sana. Tapi hampir tidak bisa terselesaikan oleh OJK. Jadi menimbulkan pertanyaan pada kita, ada apa OJK dengan pinjol? Itu Anda bisa jawab aja di dalam kolom komentar ya teman-teman semuanya. Kita kembali lagi ke konsep awal tadi, mengenai ancaman tadi. Kenapa saya bersikeras untuk hal itu teman-teman? Karena saya selalu melihat, kenapa ancaman ini selalu dipakai? Karena satu-satunya cara, ya, untuk menghancurkan cara berpikir orang adalah dengan diancam dan dicaci maki. Karena dia tahu kita ini membawa yang namanya rasa penyesalan. Kita ini membawa yang namanya rasa bersalah. Inilah yang mereka manfaatkan. Ya, kita kalau sudah mendapat ancaman-ancaman seperti ini, seakan-akan dunia sudah tamat. Dunia sudah berhenti berputar. Padahal kita masih baru masuk dalam step awal mereka. Tujuan mereka mengantarkan ini, mengirimkan hal-hal ini, tujuannya simpel teman-teman. Kalau kamu tidak ada uang, cari di aplikasi lain. Perbanyak hutangmu, perdalam lubang yang telah ada. Itu tujuan mereka. Mendorong pemikiranmu. Mereka tidak pengen kamu berpikir positif. Mereka tidak pengen logikamu ada. Kalau bisa, sebuntu-buntunya otakmu itu yang mereka butuhkan. Kamu nggak bisa berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kalau bisa yang kamu pikirkan itu negatif aja semuanya. Hal-hal yang buruk yang mencelakai dirimu aja setiap hari. Itu keinginan mereka.
Ya, kamu terserah mau cari gali lubang di mana, mau pinjam sama tetangga apa dan segala macam. Makanya melalui video ini saya pengen saudara-saudara saya dimanapun Anda berada, selagi Anda menonton di sini, kita bersaudara teman-teman. Saya tidak pengen Anda lagi dimanfaatkan dengan hal-hal seperti ini. Anda ditumbalkan dengan hal-hal seperti ini. Hanya semata karena ucapan yang seperti itu, Anda rela-relaan untuk menambah hutang Anda. Hanya semata ucapan yang tidak mengenakan hati, Anda rela untuk gali lubang tutup lubang. Saya tidak pengen lagi. Saya tidak pengen lagi Anda celaka buat ke depannya. Ya, ini yang saya pentingkan buat teman-teman semuanya. Jadi saya nggak bisa jawab satu persatu pertanyaan Anda melalui DM di Instagram, melalui di TikTok. Kalau Anda mau untuk konsultasi, silahkan di nomor saya yang ada gitu. Tapi kalau untuk menjawab itu sangat banyak. Dengan pertanyaan yang sama. Screenshot yang Anda kirim ya hal-hal yang saya tampilkan ini. Itu yang Anda kirim setiap hari kepada saya gitu loh. Saya paham. Kepanikan Anda itu seperti apa. Kesetresan Anda itu seperti apa. Tapi saya nggak bisa jawab satu persatu. Melalui video inilah saya jawab. Langkah yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah berhenti membayar. Itu yang paling tepat. Kasih efek jera terhadap debt collector, bikin semua ini gagal. Ya, mereka melontarkan ancaman, melontarkan intimidasi, tapi orang tidak ada ketakutan. Otomatis mereka akan berpikir program ini gagal. Yang mereka lakukan ini adalah gagal. Jadi dengan begitu, mereka ke depannya, harapan kita adalah, walaupun mereka masih berprofesi sebagai penagih hutang, paling tidak mereka merubah cara penagihannya, jangan lagi menggunakan cara ancaman, cara intimidasi, cara caci maki, yang nggak mengenakan kita dengar. Itu tujuan kita gitu loh. Ya, tapi kalau kita masih memberikan mereka keberhasilan, wah, setelah dicaci maki, ternyata nasabah bayar. Setelah dianjing-anjingkan, nasabah bayar. Wah, ini bisa dipakai selalu ini. Sehingga ditekankan selalu kepada debt collector untuk memakai hal yang sama. Karena besar kemungkinan itu akan berhasil. Makanya kita pakailah sekarang, kalau bisa tidak berhasil lagi gitu loh. Setelah diancam-ancam, pinjolnya tamat. Pinjolnya kita coret, pinjolnya auto lunas. Bisa kan? Segampang itu. Wah, saya capek bang. Diteror terus. Di ini, ya udah ganti nomormu. Putus komunikasinya. Kekuatan mereka itu kan cuma melalui SMS, berarti ada nomor telepon. Melalui WA ada sinyal dan nomor telepon. Melalui email juga seperti itu. Putus komunikasi yang ada. Oke, dengan begitu tidak akan ada lagi ancaman, intimidasi, kamu ditakut-takut dan segala macam. Ya, buat teman-teman semuanya mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang masih ketakutan dengan katanya, wah saya mau didatangi, yang katanya saya mau diseperti ini kan. Mudah-mudahan video ini mampu menjawab. Ya, buat teman-teman semuanya, pokoknya sehat Anda, tetap semangat untuk memulihkan hidup Anda, jangan mau lagi gali lubang tutup lubang, dan jangan terlalu percaya dengan apa yang mereka ucapkan melalui chat WhatsApp ataupun telepon-telepon yang ada. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.